Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kali ini kembali berjumpa lagi dengan Bambang Kekartingharto, tentu di channel YouTube Bambang Kekartingharto dong ya. Oke lah, kita akan masuk ke dalam sebuah berita yang biasa kita jumpai sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita. Masing-masing tentu punya standar kehidupan sendiri-sendiri ya. Ada yang senang biasa-biasa saja, ada yang senang jaim, ada yang senang dipuja, ada yang senang dipuji, ada yang paling tidak senang diperhatikan, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Salah satu diantaranya adalah hidup dengan standar gengsi dan permisifnya. Satu diantaranya misalnya ada beberapa kelompok masyarakat yang senang sekali berkehidupan dengan ala kebarat-baratan, sehingga segala sesuatunya itu dipadu-padankan dengan keadaan di barat atau western gitu ya. Jadi segala sesuatunya kalau berbau barat, wah bangganya setengah mati, termasuk diantaranya pilihan menu. Padahal di kampung juga ada, cuman istilahnya aja beda. Tentu saja karena untuk memenuhi kehidupan gengsinya, biaya akan tambah lebih besar. Nah, salah satu contohnya adalah dalam hal memilih makanan. Tentu kalau dalam bahasa Indonesia atau di kampung, kita hidup biasa saja dan ternyata murah. Ya memang begitu adanya. Tapi kalau sudah masuk kafe, masuk resto, dan masuk mall, itu berubah namanya jadi nama asing. Nah, kita akan selidiki satu demi satu. Seberapa jauhnya, seberapa besarnya kita akan menghabiskan dana untuk menutup gengsi kita hanya demi sebuah nama. Nah, nama-nama itu padahal kita sudah akrab ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya saja ya, kita terjebak dalam kehidupan sosial ekonomi dan strata kehidupan sehari-hari hanya demi gengsi saja. Padahal kita di kampung sudah ada hal itu dan ternyata semuanya bisa membeli dengan harga yang murah. Contohnya kalau kita merasa biasa-biasa saja, kalau di sebuah warung kecil atau di kampung, itu kita biasa pesan tumis kangkung harganya 6.000. Tapi begitu masuk kafe, masuk resto, dan masuk mall, itu ganti namanya. Padahal porsinya sama, mungkin rasanya juga tidak berbeda jauh lah. Kalau tumis kangkung di kampung 6.000, banyak itu, bisa satu piring penuh. Tapi begitu masuk kafe, masuk resto, masuk mall, itu namanya ganti shot water spinach ya, harganya pun melejit jadi 30.000. Tapi karena menutup gengsi itu ya pesan itu dicoret, nggak taunya yang keluar tumis kangkung. Ternyata beda jauh harganya. Coba kalau kita beli di kampung biasa, di warung biasa, itu tumis kangkung 30.000 bisa dimakan satu RT. Itu hanya demi gengsi aja bilangnya short water peanuts. Padahal itu kalau biasa-biasa saja tumis kangkung atau cak kangkung gitu ya. Ternyata harga sebuah gengsi memang perlu konsekuensi tersendiri terhadap dana atau kantong kita. Kemudian tidak sampai di situ juga, kalau kita biasa makan di warung biasa saja di kampung, di kecil-kecilan aja ya, pinggiran gitu, kita pesan tumis toge, itu tetap paling banyak 5.000, paling mahal 5.000, tidak akan lebih dari itu. Tapi karena gengsi, padahal ya pinginnya tumis toge, cuman di sana kan ditulisnya south bean sprouts. Jadi harganya sudah melejit. Ternyata porsinya lebih sedikit, harganya jadi 25.000. Padahal kalau kita yang beli 5.000 itu di kampung atau di warung kecil biasa tumis toge. Jadi kembali lagi kita nanti akan berkaca kepada harga sebuah gengsi gitu ya, dan pola hidup kita. Padahal sama saja, cuman beda warna aja, beda nama aja, terus jadi harganya berbeda. Kalau sayur bayam kita biasa beli 5.000 itu banyak banget. Bahkan saya sampai saat ini kalau beli sayur bayam paling 3.000, tinggal menikmati saja. 3.000 itu penuh, puas satu piring itu ya. Tapi kalau sudah masuk ke resto,
kafe atau mall besar, itu namanya berubah ya, namanya vegetable spinach. Ya memang kedengarannya agak aneh, asing gitu ya. Wah, kalau udah berbau asing itu bangga, kayaknya keren gitu ya. Padahal yang keluar sayur bayam. Harganya pun semangkok kecil itu sama dengan yang sayur bayam 5.000 itu jadi 25.000 sampai 30.000. Coba. Ya bedanya jauh, bisa dapat 5 mangkok itu kalau untuk beli di warung biasa saja. Kemudian kita juga suka sarapan atau makan siang dengan namanya orak-arik telur. Itu paling juga 7.500. Itu sudah telurnya minimum satu terus diolah dengan berbagai macam bumbu, tinggal pesan pedas atau tidak pedas gitu. Itu 7.500. Paling mahal 7.500 rupiah. Tapi kalau kita kembali lagi dengan menu berbahasa Inggris, hanya beda bahasa saja. Penampilannya sama, rasanya juga tidak begitu jauh berbeda, tapi harganya sudah melejit karena namanya dari orak-arik telur menjadi scrambled eggs. Harganya sekitar 25.000 sampai 30.000. Padahal satu telurnya juga satu, rasanya dicicipi hampir sama lah. Jadi ini harga sebuah gengsi yang kita bicarakan. Kemudian sop ayam itu paling mahal 10.000. Sop ayam itu 10.000 satu mangkok. Tapi kalau sudah ditulis di daftar menu dengan bahasa asing, namanya chicken soup. Itu harganya sudah 25.000. Jadi pemirsa, betul-betul karena harga sebuah gengsi itu perlu dana tersendiri ya. Jadi kalau kita mau main gengsi, siap-siap dananya yang makin besar ya. Jangan seadanya. Sebab kalau seadanya, adanya ya harga standar di warung dengan bahasa Indonesia yang biasa kita jumpai. Sekarang kalau kita minum saja ya, padahal biasa saja, misalnya kopi hitam itu satu gelas 5.000 karena harga kopi saset dalam satu sasetan itu paling 2.000 2.500. Kalau diseduh jadi kopi itu jadinya kopi hitam itu paling mahal satu gelas itu 5.000. Di kota besar sekalipun kalau namanya di warung kopi satu gelas itu 5.000. Tapi kalau udah masuk resto, kafe atau di mall itu namanya jadi black coffee. Itu harganya sudah minimum 25.000, bahkan ada yang sampai 50.000. Jadi hanya beda bahasa saja harganya jadi melejit. Rasanya pun tidak kalah jauh sama yang di kampung itu, nggak ada perbedaan yang signifikan, sama saja, cuman beda tulisan saja jadi bahasa asing gitu ya. Seperti misalnya es jeruk, paling mahal itu satu gelas 4.000. Bahkan saya di kampung-kampung di pinggiran jalan-jalan kecil itu harganya bisa 3.000 4.000 kalau es jeruk saja ya. Tapi begitu pindah dalam bahasa Inggris itu namanya orange juice. Itu bisa segelas kecil itu 7.500 sampai 20.000. Jadi harga sebuah bahasa itu harus ditanggung oleh mereka yang mau hidupnya penuh gengsi dan ya seperti mengagung-agungkan kehidupan ala-ala luar negeri, barat dan sebagainya. Padahal tidak ada bedanya, cuman bisa ngomong aja. Tapi ya begitulah keadaan, dan itu namanya strata sosial yang ada di antara kehidupan manusia satu dengan yang lainnya ya. Kemudian kalau kita beli es teh itu satu gelas ada yang murah itu, saya biasa juga pernah beli itu 2.000 loh satu gelas es teh. Tapi yang standar itu 3.000 sampai 4.000. Tidak ada yang lebih dari itu. Tapi begitu kita pesen dengan nama bahasa Inggris namanya lemon tea, itu jadi 20.000 satu gelas. Coba. Jadi dalam hal ini yang dibeli itu rasanya apa namanya gitu ya. Kita lanjut deh. Kalau kita pesan susu kedelai itu satu gelas paling 7.500, 5.000 sampai 7.500. Tapi begitu kita pakai bahasa Inggris, di situ menunya ada pakai sini, terus kita coret minta yang itu show milk, itu 20.000, sama seperti itu juga. Ternyata ya kita memang hanya berlindung atau mencari posisi gengsi di balik nama dengan bahasa Inggris.
Kita misalnya kopi susu yang diaduk-aduk gitu ya, kopi susu. Atau ya katakanlah kalau diaduk itu bisa dikocok dan sebagainya. Yang penting bercampur antara kopi dan susunya. Itu paling mahal satu gelas itu 10.000 di warung-warung pinggir jalan atau warung-warung biasa gitu ya, menengah ke bawah. Tapi kalau sudah nongkrong di kafe, di resto, kemudian di mall, itu berubah kopi susu namanya milk coffee shake. Harganya itu bisa 30.000, 40.000, 50.000. Gelasnya sama, kalau dirasakan dicicipi juga sama. Nah pemirsa, tinggal pemirsa sendiri mau yang mana. Kalau kita memang hidup di bawah gengsi ya silakan, berarti milih dengan yang bahasa Inggris supaya nanti dananya cepat terkuras ke sana. Padahal kalau kita mau di warung-warung biasa tradisional itu harganya lebih murah dengan harga yang sama, dengan makanan yang sama, sehingga kita tidak perlu macam-macam dengan bahasa tapi barangnya sama. Jadi itu hanya mindset saja supaya kita merasa atau dikira atau biar orang lain menyangka kalau kita punya standar yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Tapi terserah, kembali lagi kepada pemirsa bagaimana cara memutuskannya untuk bisa menikmati makanan dan minuman sehari-hari kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan ekonomi kita. Begitu pemirsa, mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan jangan lupa bahagia ya. Terus jangan lupa dong dibantu like dan subscribe-nya ya, supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya, sehingga produktivitas ini tetap terjaga dengan baik. Yuk sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.